Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allah. Ku jadikan hati ini
proses kehidupan kami mau tetap setia. Sebab Engkau Allah yang tetap setia Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia sekalipun. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta. Ajar kami untuk tetap cinta padamu ya Tuhan. Melewati setiap badai, setiap topan yang datang dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap setia. Amin. Tetap setia. Haleluya. Walau kau pandang dan menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang kau berikan
ketika mulut kami berkata bahwa kami tetap cinta, bahwa kami tetap setia, walau apapun yang terjadi. Ketika badai datang, ketika cobaan, persoalan, masalah menerpa, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Kau tahu Tuhan, Kau yang menilik setiap hati kami. Bahwa apa yang kami ucapkan dari lidah bibir kami adalah sungguh-sungguh tulus keluar dari hati kami, menjadi doa, jadi komitmen untuk kami berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, untuk kami terus bersekutu dengan Engkau, ya Allah. Kira-kiranya belas kasihan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup itu, ya Bapa, senantiasa menopang kami, menguatkan kami. Makasih Bapa di surga untuk kesempatan dan waktu yang indah. Di tempat ini kami memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami, kami mau duduk diam, membuka hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, untuk Bapa memberkati kami semua dengan firman yang dari Bapa, untuk mengenyangkan kami semua dengan mana surgawi-Mu, ya Bapa, yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini. Nyatakanlah isi hati-Mu, ya Bapa. Nyatakanlah kehendak-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan isi hati-Mu. Urapikan hamba-Mu ini yang Kau pakai menjadi alat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bila kiranya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini sungguh-sungguh semata-mata hanya firman yang dari Bapa, isi hati Bapa untuk kami semuanya. Dan setiap kami yang mendengarkannya pagi hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi Engkau menghendaki itu terjadi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oke, seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu, minggu ini kita masih meneruskan bagian yang kedua dari apa yang sudah kita pelajari dan renungkan di bagian yang pertama minggu yang lalu. Bukan ada yang lupa ya apa yang disampaikan di minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, bahwa minggu lalu itu dalam minggu di mana hari Rabu kita memperingati hari Rabu Abu, maka kita belajar tentang satu hal ya, dalam satu tema, yaitu mengenai pertobatan. Ya, kita sudah belajar minggu lalu bahwa hari Rabu Abu itu senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hanyalah debu dan abu, hanyalah debu tanah, hanyalah abu tanah yang sekali waktu kelak, oleh karena dosa sudah masuk ke dalam kita, maka pastilah kita akan seperti yang firman Tuhan katakan, debu kembali kepada debu. Itu adalah sebuah kepastian yang pasti, sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya itu akan terjadi. Tinggal
menunggu saat dan waktunya kita masing-masing. Betul? Iya. Dan jangan pernah berpikir kalau usia itu masih muda, kemudian tidak bisa mengalami itu. Enggak. Kematian tidak pernah memandang usia. Bahkan seorang bayi yang mau lahir saja, pada saat itu pun kematian bisa datang. Tidak perlu nunggu penyakit, tidak perlu nunggu mungkin peristiwa apa. Tidak harus. Maka hari Rabu Abu seharusnya selalu mengingatkan kepada kita, jangan pernah main-main dalam hidup ini. Jangan pernah sembrono untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia dalam keberdosaan kita. Ya. Maka di situ kemudian ada satu tema yang kemudian kita perlu renungkan. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Sang Firman, Putra Tunggalnya, untuk kemudian menjadi solusi final, menjadi solusi sempurna bagi keberdosaan kita. Maka sejak itulah Bapak Ibu Saudara, seharusnya kemudian kita manusia itu harus meresponi kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu. Ketika kita menyadari bahwa kita sekali waktu kelak akan kembali menjadi debu, menjadi abu, yang seharusnya kalau tanpa anugerah Allah, tanpa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita semua pasti sudah terpisah selamanya dari Allah. Keterpisahan itu adalah sebuah neraka, karena tidak ada kehidupan. Yang ada hanyalah kebinasaan. Di mana di sana digambarkan sebagai ada retak gigi dan ratap tangis yang tak berkesudahan, dengan api yang menyala-nyala begitu dahsyat. Maka ketika menyadari ini, ketika kita merenungkan bahwa Allah itu sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal, dengan mengutus firman-Nya turun ke dunia, mengambil rupa manusia, Yesus Kristus namanya, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Maka anugerah keselamatan dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus ini harus diresponi oleh setiap manusia. Perhatikan kata-kata saya. Oleh setiap manusia dengan yang namanya bertobat. Pertobatan. Kenapa? Karena kematian Kristus, anugerah Allah itu, kasih karunia keselamatan itu, ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu cukup. Itu memang diberikan kepada seluruh umat manusia. Oh Pak, berarti semua manusia selamat dong Pak? Tunggu dulu. Terlalu panjang untuk menjawab itu. Apa itu keselamatan? Tetapi yang jelas, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, firman yang diutus ke dunia dalam rupa manusia dan kemudian memberi dirinya mati di atas kayu salib itu, membuat manusia yang sebenarnya secara otomatis itu langsung sudah terpisah dari Allah selama-lamanya karena dosa. Tetapi kasih karunia itu membuat manusia
kita semuanya tidak otomatis langsung dibuang di neraka kekal. Betul? Tapi dibutuhkan di sana Allah mau manusia itu siapapun dia, apapun agamanya, mereka harus bertobat. Nah, maka di bagian kedua ini ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab sekaligus kita renungkan bersama terkait mengenai pertobatan manusia. Kalau tadi saya mengatakan bahwa setiap manusia setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, setiap manusia apapun agamanya harus bertobat, harus mengalami pertobatan. Maka ada satu hal yang pertanyaan yang perlu kita jawab dan renungkan. Apa itu? Pertanyaannya adalah, apakah pertobatan manusia yang beragama, apapun agamanya, dengan pertobatan manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus berbeda atau sama? Siapa yang kelompok berbeda? Angkat tangan. Siapa kelompok yang jawab berbeda? Beda. Siapa yang kelompok sama? Nah, ada tuh yang kelompok sama. Maka kita perlu merenungkan kan, berbeda atau sama nih? Pertobatan manusia yang beragama, apapun agamanya, ya, dengan pertobatan manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk menjawab akan hal ini, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang penting dan yang mendasar yang setiap kita, kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengerti dan pahami. Oke? Ya, jadi bagi hari ini kita mau di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang apa itu anugerah umum dengan panggilan umum. Apa itu anugerah khusus dengan panggilan khusus. Bagaimana perbedaannya? Supaya kalau kita ini mengaku sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan saja kemudian kita itu harus mengalami pertobatan yang benar seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Sebuah pertobatan yang benar itu kata bertobat itu dalam bahasa Ibrani shub itu, atau dalam bahasa Yunani adalah metanoia itu adalah sebuah tindakan berbalik. Minggu lalu kita sudah belajar kan? Berbalik arah. Dari yang tadinya hidup kita itu terarah kepada dunia ini, kepada diri kita sendiri, hidup menurut kehendak kita, hidup dengan kesenangan-kesenangan dunia, kemudian kita berbalik, kita bertobat. Kita sekarang mengarahkan hidup kita kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah. Hidup bagi Dia. Dan ketika kita memang menjalani pertobatan yang benar, yang sejati seperti itu, maka kemudian minggu lalu kita sudah belajar, orang-orang itu pasti secara gradual, secara bertahap, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, mereka akan mengalami sebuah perubahan cara berpikir itu. Dan harus terjadi perubahan cara berpikir itu, karena tidak mungkin seseorang bisa mengarahkan dirinya kepada Allah, kemudian meninggalkan dunia, hidup bagi kepentingan Allah, kalau tidak mengalami perubahan berpikir. Dan perubahan berpikir itu sejatinya sebenarnya adalah juga perubahan hati nurani kita. Manusia itu nilainya itu ada di hati nuraninya, bukan di pakaiannya, bukan di sepatunya, bukan di mobilnya, bukan di rumahnya, bukan di apapun. Tetapi nilai manusia itu ada di hati. Maka kalau kita ada ketemu dengan orang jahat, maka kita akan mengatakan orang itu hatinya jahat, hatinya buruk.
busuk. Ketika kita ketemu dengan orang yang baik, orang yang suka berbelas kasihan, orang yang kemudian suka menolong, kita akan mengatakan orang itu hatinya mulia. Manusia itu nilainya ada di hati. Nah, maka ketika kemudian kita mengalami, setiap manusia, Tuhan mau supaya mengalami pertobatan. Allah mau setiap manusia siapapun dia. Ketika Allah sudah mengaruniakan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan Putra Tunggal. Maka di situ Allah menghendaki yang namanya pertobatan. Dan di dalam pertobatan itu ternyata kita bisa melihat bagaimana pertobatan orang-orang yang beragama dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan dari orang-orang beragama itu Allah juga mau kehendaki. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama. Beberapa ayat akan menjelaskan kepada kita. Yohanes 1 ayatnya yang ke-26. Yohanes 1 ayatnya yang ke-26. 29 maaf. Yohanes 1 ayatnya ke-29. Yohanes menjawab mereka, katanya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa. Menghapus dosa orang Kristen? Enggak ya. Menghapus dosa dunia. Kisah 17 ayatnya yang ke-30 dan 31. Kita baca dulu ayat-ayat ini. Kisah 17 ayatnya yang ke-30 dan 31. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di gereja, bukan di mana? Di mana-mana semua mereka harus apa? Bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang tentang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang. Yes. 2 Petrus 3 ayat ke-9. 2 Petrus 3 ayatnya ke-9. Ini Sita yang di multimedia, pokoknya kalau saya khotbah itu buka ayat banyak sekali gitu ya. Oke, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang Kristen, bukan, semua orang berbalik dan yes. Inilah apa yang disebut sebagai anugerah umum. Bahwa Allah itu mengasihi semua manusia. Dan bahwa Sang Firman Yesus Kristus itu adalah anugerah Allah untuk seluruh umat manusia. Allah yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang yang baik maupun untuk orang yang jahat. Allah mau supaya semua manusia
meresponi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu dengan bertobat. Maka inilah anugerah umum. Dan ketika Allah mau supaya manusia itu meresponi dengan pertobatan, maka inilah juga yang disebut sebagai panggilan umum. Panggilan Allah untuk supaya semua manusia bertobat. Mudah-mudahan paham ya. Mungkin masih ada yang ragu-ragu. Benar nggak ya begitu ya? Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu hanya untuk orang Kristen saja, ya, hanya untuk sebagian orang yang kemudian disebut sebagai Kristen itu saja anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu, maka ada konsekuensinya, dan konsekuensinya tidak logis dan bertentangan dengan firman Tuhan. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Kalau anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu yang mati di atas kayu salib itu menghapus dosa dunia. Kata menghapus itu juga mengangkut dosa dunia. Itu hanya untuk sebagian orang yang disebut misalnya orang itu Kristen begitu. Maka konsekuensinya adalah kalau itu memang hanya untuk orang Kristen, tidak perlu ada penghakiman untuk orang Kristen. Tok. Ya, yang dihakimi maksudnya orang Kristen saja, yang lain di luar Kristen nggak perlu dihakimi. Jadi penghakiman itu hanya untuk orang Kristen saja. Yang bukan Kristen nggak perlu dihakimi. Karena apa? Karena sudah Pak, nggak usah, berarti bukan untuk mereka kok. Jadi sudah langsung masuk neraka, langsung masuk neraka. Ya, yang lainnya pokoknya masuk neraka aja semuanya. Nggak perlu dihakimi. Orang Kristen aja, ini yang Kristen ini dihakimi nih. Itu konsekuensinya. Kalau anugerah Allah itu hanya untuk orang Kristen. Tapi apa begitu? Apakah firman berkata begitu? Wahyu 20 ayat yang ke-12 berkata begini dan 13. Wahyu 20 ayat 12 dan 13 berkata begini. Dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut akan datang pada harinya kelak ketika seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 17 tadi. Yesus Kristus itu akan menjadi sang hakim agung yang akan menghakimi semua manusia. Kalau semua manusia dihakimi dan tidak ada satupun yang otomatis masuk ke neraka, itu artinya ada anugerah umum, ada panggilan umum di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu untuk semua. Maka nggak usah heran kalau kemudian ada orang beragama A, orang beragama B, kemudian mereka mengatakan aku sudah bertobat. Dulu hidupku rusak, dulu hidupku hancur, gak karu-karuan, tapi sekarang aku tidak mau begitu lagi. Aku mau bertobat. Dan kemudian dia menjalani sebuah kehidupan dalam agamanya itu, sebuah kehidupan yang dia berusaha untuk mencoba baik,
Dia berusaha untuk selalu melihat kepada hatinya. Kalau mau melakukan sesuatu kepada orang, kepada sesamanya, dia selalu lihat hatinya. Gitu ya. Udahlah, janganlah, aku tidak mau lagi melukai orang. Aku tidak mau lagi lah, aku untuk bertengkar, atau aku mau bermusuh-musuhan. Aku mau menjadi baik. Dan dia mau tekun dalam ritual ibadah agamanya. Apapun, entahkah itu di Buddha, apakah itu di Hindu, apakah itu di Islam pada Indonesia, apakah itu mungkin Konghucu sebagai sebuah keyakinan, apapun, whatever. Maka orang-orang yang demikian ini mulai menyadari bahwa aku mesti bertobat dari hal-hal yang jahat dan yang tidak baik. Nah, mereka kemudian menjalani itu. Berusaha, berjuang untuk menjalani itu. Dan kemudian melakukan ritual-ritual agamanya seperti yang diajarkan kepada mereka. Nah, itulah fakta dan contoh bahwa ada sebuah panggilan umum untuk semua manusia supaya mereka itu bertobat. Dan itu semua dimungkinkan oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus, sekalipun mereka tidak menyadari. Karena Alkitab kita berkata, semua manusia, apapun agamanya, di dalam hatinya Allah sudah menuliskan 10 perintah. Tidak usah diajari mereka semua, itu seluruh agama akan mengatakan jangan membunuh ya, jangan mencuri ya, membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, gitu kan? Jangan berzina. Jangan menyembah Allah lain yang bukan Allah pencipta langit dan bumi ini ya. Mau disebut apapun Allah mereka itu. Tapi kalau kita tanya, entahkah itu mau bagaimana, pokoknya mereka, aku menyembah Allah yang mencipta langit dan bumi. Itulah anugerah umum. Itulah panggilan umum. Dan pada waktunya kelak semua akan dihakimi. Nah, bagaimana kemudian dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan kita yang sekarang duduk di gereja dan kita mengatakan, aku orang Kristen, percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku? Maka untuk orang-orang yang demikian, sejatinya itu ya, Allah itu dalam kedaulatannya telah memilih, telah menetapkan suatu umat di dalam Yesus Kristus. Makanya kemudian orang Kristen itu di dalam Alkitab kita, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai umat pilihan. Karena kita nggak ngerti umat pilihan itu apa sih? Apanya? Makanya banyak orang Kristen hari ini karena nggak belajar, cuma dengarkan khotbah-khotbah motivasi, ya. Khotbah-khotbah yang memang kemudian diinginkan oleh hatinya karena mungkin dari Senin sampai Sabtu capek gitu pekerjaan, olah gitu, ya. Dan kemudian juga ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah gitu ya, Senin sampai Sabtu gitu, ya. Ayo nggak usah ketawa-ketawa ya. Tuh banyak masalah katanya dia. Sampai sendalnya sampai habis katanya, itu buat keren. Ya. Bukan masalah itu yuk. Nah, banyak orang-orang itu yang hidup Senin sampai Sabtu dengan persoalannya, dengan masalahnya di dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam keuangan ekonominya begitu. Maka ketika hari Minggu itu pergi ke gereja, mereka itu ingin mendengar khotbah itu yang bisa memberikan, menguatkan. Mereka itu dapat penghiburan, ada ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan itu akan menolongmu. Dia akan berjalan di depanmu, berperang ganti kamu akan pasti mendapat kemenangan. Misalnya begitu.
Saya tidak menyalahkan ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin khotbah-khotbah itu juga diambil ayat-ayatnya dari Alkitab. Tetapi kalau itu terus dari minggu ke minggu gitu ya, terus yang didengarkan yang begitu, yang datang itu untuk mendapatkan kelegaan, datang itu untuk mendapatkan penghiburan, ya. Apalagi kalau yang khotbah itu juga bisa melucu ya, bikin juk-juk yang bisa kita tertawa gitu ya. Akhirnya kemudian gereja itu lupa untuk kemudian itu bahwa umat Tuhan itu mesti diperlengkapi. Gereja itu, pendeta itu, pengkhotbah itu, gembala itu, apapun jawatannya, itu ada untuk memperlengkapi umat Tuhan, bukan untuk menghibur, bukan untuk memotivasi. Ya kan? Efesus 4 itu mengatakan begitu. Allah mengaruniakan jawatan-jawatan di dalam gerejanya untuk memperlengkapi umat Tuhan. Maka umat Tuhan harus diperlengkapi dengan apa? Dengan pengajaran. Ya. Nah, kalau tidak begitu maka tidak mengerti. Banyak orang Kristen hari ini di gereja tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya beroleh sebuah anugerah yang khusus, yang spesial di dalam Yesus Kristus. Ketika kita itu percaya dan menyebut dirinya, aku orang Kristen. Aku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Dia Raja dalam hidupku. Itu spesial. Nggak bisa orang mengatakan begitu kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Amen. Nah, maka yang spesial ini disebut sebagai khusus, spesial. Inilah anugerah khusus, umat pilihan. Dan di dalam anugerah khusus ini, tentu saja ada sebuah panggilan yang khusus juga, sebuah panggilan yang spesial juga. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba. Ini kita buka ayat-ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan. Tetapi kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ini loh spesial. Betapa khususnya. Betapa spesialnya umat di dalam Yesus Kristus Tuhan yang disebut sebagai Kristen itu pertama kali di kota Antiokhia. Sekalipun ketika pertama kali orang mengatakan, "Hei, kamu itu Kristen," itu adalah sebuah ejekan, adalah sebuah cemooh. Tapi pengikut Kristus di kota Antiokhia pada waktu itu menerima ejekan, menerima cemooh itu dalam kebanggaan. Kebanggaan apa? Kebanggaan ikut mencicipi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga dicemooh. Bahkan diludahi. Jadi mereka dengan bangga ketika masyarakat kota Antiokhia itu kemudian mencemooh mereka. "Hei, kamu Kristen gitu ya. Kayak kalau hari ini gitu mungkin orang yang rasis gitu. Ya. Ya. Cemoohnya seperti itu. Seperti orang yang rasis begitu kalau hari ini. Yang dilakukan oleh masyarakat Antiokhia pada waktu itu. Betul, Kristen itu. Begitu. Tapi mereka bangga. Nah, inilah
Kita memang umat kepunyaan Allah sendiri, umat pilihan, bangsa yang kudus dikatakan. Spesial. Efesus 1 ayat ke-5. Efesus 1 ayat ke-5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Makanya dalam guyonan Gus Dur, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin suka dengan guyonannya Gus Dur, tanya Gus Dur ngomong begini, ayo, umat beragama apa yang paling dekat, yang paling intim dengan Allahnya? Gitu kan? Iya. Orang Hindu atau Buddha menyebut Allahnya Tapi orang Kristen menyebut Allah kita Bapa. Sampai kemudian Gus Dur guyon, kalau yang lainnya itu jauh, makanya teriak-teriak pasang toa. Apa ya kok iya? Itu guyonannya Gus Dur. Ya. Hanya kita orang Kristen yang menyebut Allah kita itu Bapa. Karena apa? Karena dikatakan di dalam Yesus Kristus kita ditentukan dari semula untuk menjadi anak. Inilah anugerah khusus. Ya. Dan inilah panggilan khusus di dalamnya. Di dalam anugerah khusus ini, kemudian ada panggilan khusus, yaitu panggilan tidak saja supaya kita itu bertobat, tetapi supaya Allah mau supaya kita itu menjadi anak-anak Allah. Ya. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan. Ini anugerah khusus, anugerah spesial. Sebuah panggilan yang khusus, sebuah panggilan yang spesial hanya untuk orang-orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam anugerah khusus dan panggilan yang khusus ini, Yohanes 1 ayat 12 dan 13 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa. Kata kuasa itu adalah exousia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dilahirkan dari Allah oleh air dan roh. Anugerah khusus ini, di dalamnya ada sebuah panggilan khusus. Tidak hanya sekedar sebuah pertobatan, tetapi pertobatan yang kemudian di dalamnya Allah memberikan kuasa, exousia. Exousia itu tidak hanya sekedar sebuah kuasa, tetapi di situ adalah privilege, hak spesial menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam kuasa itu, privilege itu, salib Kristus yang sudah menebus kita, Roh Kudus yang diberikannya tinggal di dalam hati kita, Injil Kristus yang disiapkan untuk kita bisa belajar dan merenungkan, dan kemudian kuasa Injil itu menyelamatkan, dikatakan, dan tangan kasih Allah Bapa yang senantiasa menolong dan menopang kita, seperti yang dikatakan dalam Roma 8:28. Ya, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan, supaya aku semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Maka ini membuat panggilan khusus itu, banyak orang kemudian menamainya sebagai panggilan efektif, effective calling. Kenapa? Karena di dalamnya ada kuasa Allah yang bekerja lewat penebusan salib Kristus, lewat kuasa Roh Kudus, lewat kuasa Injil Kristus, lewat tangan kasih Allah. Sehingga kemudian itu semuanya membuat dikatakan sebagai tidak bisa tidak. Orang yang hidup di dalam pertobatan yang demikian, dia pasti akan menjadi anak-anak Allah. Amin. Maka dikatakan oleh sebagian teolog, ini adalah panggilan efektif, effective calling. Karena di dalamnya Allah bekerja, bukan karena kita, tetapi karena Allah bekerja di dalam kita. Kalau Allah bekerja di dalam seseorang, di dalam diri kita, dan orang itu membiarkan Allah bekerja di dalamnya, apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bisa terjadi? Maka dikatakan oleh teolog, ini adalah effective calling. Nah, kita mesti mengerti hal-hal ini loh Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, kok aku hari Minggu ke gereja, minggu depan aku ke gereja lagi. Kalau di tengah minggu ada doa malam, ya aku pergi doa malam. Jangan cuma seperti itu. Tapi hari ini menemukan orang yang seperti itu aja juga susah. Karena survei membuktikan setelah pandemi 50% lebih orang sudah malas datang ke gereja. Lebih hemat dan lebih ekonomis nonton di YouTube. Ya, bukan saya yang menyimpulkan itu, tetapi survei bilangan riset yang mengatakan itu. Sudah 50% lebih itu cuma tinggal di rumah saja, tinggal muter YouTube sambil menikmati bakso, ya kan, pisang goreng, gitu kan. Kalau ada bakso lewat atau tahu campur lewat gitu ya, sambil YouTube-nya tetap nyala, pak, gitu kan. Tidak tahu dah apakah itu disebut sebagai bagaimana itu, apakah kebaktian atau tidak atau bagaimana, sudah pokoknya seperti itu hari ini. Kita ada di sebuah masa yang begitu. Maka yang 50% lagi yang tersisa yang masih datang ke gereja, kalau kemudian tidak diajarkan untuk mengerti akan hal-hal ini, kan tambah lebih parah lagi kan. Jadi kita di tempat ini kita perlu belajar, ya. Oke. Karena inilah kalau kita belajar, kita akan mengerti bahwa ketika kita itu menjadi Kristen, kita itu spesial. Bukan karena pakai telur, tapi karena memang ada anugerah khusus, ada panggilan khusus. Yang di dalam panggilan khusus itu Allah menyiapkan kuasa salib Kristus, kuasa Roh Kudus, kuasa Injil Kristus, dan kuasa kasih Allah Bapa yang begitu dahsyat, yang bisa bekerja di dalam kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita menyadari akan hal ini, maka Wahyu 20 ayat 4 dan 6 itu akan terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Wahyu 20 ayat 4 dan 6 berkata begini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang mereka itu tidak mau menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi
dan tangan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Diulangi lagi di ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. 1000 tahun itu jangan diartikan sebagai letter 1000 tahun, karena kitab Wahyu itu sebenarnya berbicara tentang metafora, penggambaran. 1000 tahun itu maksudnya dalam jangka waktu yang panjang lama. Itulah anugerah khusus kita, panggilan khusus kita di dalam Yesus Kristus. Bahkan disebut sebagai panggilan efektif, bahwa Allah dalam kedaulatannya telah memilih dan menetapkan suatu umat, yaitu kita di dalam Yesus Kristus. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak saja hanya bertobat, karena mereka memang tidak saja dipanggil untuk bertobat, tetapi Allah mau menjadikan setiap kita, umat yang dipilihnya dalam kedaulatannya itu, untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan betapa luar biasanya anugerah khusus spesial, panggilan khusus spesial yang Allah berikan kepada kita. Tapi hari ini mungkin juga bukan hari ini saja, dari dulu mungkin dari bertahun-tahun lamanya. Saya saja juga jadi orang Kristen 30 tahun lebih, menyadari hal ini juga baru 10 tahun belakangan. Betapa spesialnya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus itu. Cuman persoalannya, karena begitu banyak orang tidak mengerti, begitu banyak orang masih kemudian lebih menikmati segala hal yang di dalam dagingnya ini, dibandingkan dengan menghayati dan menghidupi panggilan spesial yang Allah berikan itu. Lebih memilih untuk menikmati panggilan dagingnya itu. Maka ada orang-orang yang berespon salah, orang-orang Kristen, tapi meresponi dengan salah. Anugerah spesial, anugerah khusus, panggilan khusus di dalam Yesus Kristus itu. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 37-38. Ibrani 37-38 berkata begini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan kepadanya. Ada orang-orang Kristen yang kemudian memilih untuk mengundurkan diri, lebih memilih kepada dunia ini, lebih memilih kepada dirinya sendiri. Aku mau mengejar apa yang tak mau, aku mau mengejar apa yang tak cita-citakan. Pak, kan boleh toh Pak punya kemauan, punya cita-cita, boleh. Tapi kalau semuanya itu kamu mau pakai untuk menikmati dirimu, untuk keberhasilanmu, untuk kepuasanmu, untuk kesenanganmu, maka sejatinya kamu adalah orang-orang yang sudah mengundurkan diri.
dan tidak hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Nah itu. Orang-orang yang mengundurkan diri. Orang-orang yang mengundurkan diri itu sebenarnya sama juga dengan apa yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 22. Apa itu? Matius 10:22 berkata begini dalam bahasa yang lain. Orang-orang yang mengundurkan diri itu, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, sekalipun dicemooh, sekalipun dibenci oleh karena nama Yesus. Dulu ketika saya masih zaman persekutuan, saya nggak tahu hari ini apakah masih ada banyak persekutuan. Dulu tahun 80-90-an di Surabaya ini menjamur ribuan persekutuan doa. Dan oleh karena persekutuan doa itu juga menjadi salah satu kontribusi berkembangnya gereja Betani yang waktu itu dipimpin oleh almarhum Pak Alek. Kenapa? Karena gereja persekutuan doa itu semuanya dipayungi, diayomi. Ribuan jumlahnya di Surabaya ini menjamur persekutuan doa. Dan ketika di persekutuan doa pada waktu itu tahun 80-90-an, ada begitu banyak kesaksian seringkali ketika kita datang dalam persekutuan. Bagaimana ada anak-anak muda, orang-orang yang kemudian mereka menjadi percaya kepada Yesus, sementara keluarganya dari latar belakang yang lain. Ketika kemudian mereka menjadi orang Kristen, kemudian mereka bersaksi. Ada yang diusir oleh keluarganya, ada yang kemudian ditelantarkan, ada yang kemudian sudah tidak dianggap lagi sebagai keluarga, bahkan ada yang dikeluarkan dari kartu keluarga karena nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, maka di situ apakah kemudian bisa bertahan sampai pada kesudahannya atau mengundurkan diri? Mestinya ya Bapak Ibu Saudara, respon kita itu sebagai orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah kemudian menerima panggilan khusus, menerima anugerah yang khusus di dalam Yesus Kristus, bukan karena kita baik, tetapi Allah yang dalam kedaulatannya kemudian menangkap kita, menarik kita. Bukan karena kita yang kemudian bisa dengan sendirinya datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak pernah. Kalau kita bisa menjadi orang Kristen, kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu karena Allah dalam kasih-Nya yang kemudian menarik kita datang kepada-Nya. Lewat Roh Kudus-Nya kemudian Dia menarik kita datang kepada-Nya. Maka kalau kita adalah orang-orang yang sekarang ini sudah ada di gereja, dan terlebih kalau kita ada di tempat ini hari ini, bersama-sama kita ada sebagai gereja di tempat ini, maka sebenarnya yang Tuhan mau adalah dalam pertobatan kita, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, maka pertobatan kita itu bukan cuma sekedar pertobatan agamawi, ya. Tetapi pertobatan kita itu haruslah sebuah pertobatan yang alkitabiah, seperti yang apa Alkitab katakan, yang seperti tadi saya singgung. Di perjanjian lama menggunakan kata sub, di perjanjian baru dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia. Maka kita mesti menjadi orang-orang yang mengalami perubahan cara berpikir. Dan tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalami perubahan cara berpikir, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita harus meresponinya dengan mempersembahkan hidup kita di atas mezbah Tuhan.
sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan. Itu Roma 12 ayat 1 berkata begitu dan jika kemudian kita bisa mengalami yang namanya pembaharuan budi, mengalami yang namanya metanoia, perubahan cara berpikir kita, jika kita menjadi orang-orang yang bisa mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itu panggilan kita. Itulah pertobatan seorang Kristen, untuk kemudian berproses menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang demikian ini, kita orang Kristen ini, maka dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29, bukanlah hanyalah orang-orang yang dipanggil untuk percaya. Tidak. Alkitab kita berkata, kepada kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama dengan Dia. Coba, orang tidak suka kalau ada khotbah itu ngomong tentang menderita. Aku Senin sampai Sabtu ini menderita loh Pak. Itu Ayub itu sampai gitu ya. Ini Bapak khotbah lagi menderita lagi. Double-double penderitaan saya ini Pak. Ya, memang ini panggilan kita. Gak cuma sekedar dipanggil untuk percaya. Bukan cuma dikaruniakan untuk percaya, tapi untuk menderita. Karena memang kita itu diproyeksikan untuk menjadi anak Allah, untuk memerintah bersama dengan Kristus, menerima kemuliaan. Roma 8 ayat 17 berkata begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu lihat bahwa semuanya itu bukan kata-kata saya, bukan hasil pemikiran saya. Semua itu ada tertulis di dalam suci kita. Firman Allah, bukan kalimat saya. Kalau kalimat saya abaikan saja sudah. Tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Tapi kalau kita mengabaikan firman Allah, hati-hati. Roma 8 ayat 17 berkata begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, Kristus itu. Ini kalau kalimat saya abaikan. Tapi ini firman. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bertahan dalam pencobaan, tahan uji, baru akan menerima mahkota kehidupan. Ada banyak mungkin orang tidak suka dengan kata penderitaan, karena penderitaan itu pikirnya tidak berarti jadi orang Kristen itu ya, berarti tidak boleh kaya, tidak boleh piknik, tidak boleh punya ini dan itu. Mungkin di pikirannya mereka begitu mungkin. Tidak bisa tamasya, tidak bisa
apa namanya, mau apa, suka hobi dan saya gitu, ya apa nggak boleh. Bukan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah, oh kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan. Kalau saya berkata kepada anak saya, cuma saya bilang 2 yang kamu tidak boleh lakukan. Jangan berbuat dosa, jangan melanggar hukum. Cuma 2 itu aja. Yang lainnya lihat hatimu. Tanyakan Roh Kudus yang ada dalam hati. Tapi untuk dosa dan untuk melanggar hukum, udah larilah dari 2 hal ini. Selebihnya, tanya Roh Kudus dalam hati. Kalau Roh Kudus kamu masih ragu, kalau kamu kemudian jadi ragu-ragu, datang kepada papamu. Tanya sama anak saya. Ayo kita sharing. Kalau yang 2 hal itu tidak perlu kamu bawa sharing, sudah ngerti. Selebih daripada 2 itu, aku ragu-ragu Pak. Ayo kita sharing dulu. Penderitaan orang Kristen itu bukan karena tidak boleh piknik, tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah, tidak boleh kaya. Bukan. Tidak boleh sukses. Bukan. Justru kita mesti menjadi orang-orang yang sukses. Justru kita mesti menjadi orang-orang yang berhasil. Tetapi kita itu mengalami sebuah penderitaan. Seperti mengalami sebuah aniaya. Ketika apa? Ketika kita itu bekerja dengan luar biasa, kita itu bekerja berjuang, kita kemudian naik jabatan, dapat uang banyak, maka kemudian di situ Roh Kudus mengingatkan, nah, itu berkat dari aku, bukan untuk kamu nikmati sendiri. Kamu bukan pemilik, kamu adalah pengelola. Tuhan, aku banting tulang, banting sepatu ini Tuhan. Ya. Terus aku mau menikmati ini Tuhan. Roh Kudus ingatkan, kamu anakku, kamu akan sudah tak siapkan kemuliaan kekal yang akan kamu miliki selama-lamanya nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Dunia ini hanya sementara. Kamu akan kembali menjadi debu tanah. Maukah kamu sekarang menjadi pengelola berkatku, supaya nanti aku akan mencahaykan kepadamu berkat yang sesungguhnya? Sakit daging ini. Jadi berarti gimana ini Tuhan? Duit ini gimana? Jadi tak bagikan ke orang lain, tak kasih ke orang lain berarti ini Tuhan. Itu sakit buat daging kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berpikir bahwa penderitaan itu seperti orang Roma, jemaat mula-mula di kota Roma yang kemudian dikejar-kejar oleh tentara Romawi, kemudian mereka dibunuh, dipenggal kepalanya. Kita belum mengalami yang begitu. Mungkin sebagian orang percaya, umat Kristen di negeri Cina pernah mengalami situasi itu, sehingga mereka dikatakan sebagai gereja underground. Kita belum pernah mengalami yang begitu. Mungkin ada sebagian yang akan mengalami seperti itu. Benar-benar penderitaan, siksaan jasmani. Tapi kalaupun kita nggak mengalami seperti itu, ada penderitaan di mana kemudian kita harus membagi berkat kita. Kita harus taat kepada Allah. Kemudian ketika kita memberikan apa yang kita upayakan dalam pekerjaan kita, uang kita berikan. Atau kalau kemudian kita itu punya jabatan, punya kekuasaan, bagaimana kemudian kita
tidak meraihnya itu dengan cara-cara yang tidak benar. Sementara teman-teman yang lain mungkin dalam satu angkatan sudah bus, wis gak apa-apa wis, yang penting sampai di sana, ganti keyakinan juga tidak masalah lah, sudah melakukan ini dan itu juga tidak masalah lah, yang penting sampai di atas. Sementara seorang Kristen yang mengerti akan hal ini, enggak, aku mau melakukannya dengan benar dalam pimpinan Roh Kudus, aku mau tetap berjalan dalam kebenaran. Menderita enggak? Menderita. Lagi misalnya, ketika kita bekerja, teman-teman pekerja kita yang lain bisa melakukan semuanya, mereka bisa lakukan. Cara A, B, C, D sampai Z mereka bisa lakukan, tidak ada masalah bagi mereka. Tapi ketika kita mengerti akan hal ini, enggak, aku mesti melakukannya dengan benar. Wah, lek ngono carane kamu tidak dapat proyek dong. Lek ngono caranya kamu tidak dapat tender dong. Tapi kita tetap tekun terus, tetap bertahan terus, kita tetap tahan uji terus di situ. Penderitaan enggak? Penderitaan. Rela menderita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus itu bukan saja berbentuk aniaya atau siksaan dari luar, tetapi juga yang dari dalam kita. Bagaimana kita kedagingan-kedagingan kita, keinginan-keinginan kita yang seperti tadi saya ceritakan itu. Kita rela menundukkan, bahkan kita rela mematikan kehendak kita untuk kita melakukan kehendak Allah. Ketika kita memakai uang kita, ketika kita harus harus mengupayakan untuk menang tender, menang proyek, bekerja, bagaimana kita menundukkan, mematikan kedagingan kita untuk tetap melakukan kehendak Allah. Itu penderitaan. Contohnya, ya Rasul Paulus. Itu adalah contoh yang luar biasa. Tidak hanya dia mengalami siksaan dari luar, karam kapal, aniaya, dilempari batu, hampir dibunuh, hampir mati, dan segala macam, mengalami kelaparan, kedinginan, dan segala macam. Tetapi juga dari dalam dirinya, dia mengalami berbagai-bagai hal. Itu. Rasul Paulus adalah contoh manusia yang benar-benar menghidupi panggilan khusus, anugerah khusus di dalam Yesus Kristus. Sejak dia ditangkap oleh Allah di kota Damsyik, mengalami buta selama 3 hari, Allah mengutus Ananias untuk tumpang tangan dan membuatnya kembali melihat. 3,5 tahun dia pergi ke tanah Arab, Roh Kudus mengajarkan kepada dia. Kemudian ketika dia kembali, dia mengatakan, aku adalah tawanan Roh Kudus. Hidup yang tak jalani bukanlah hidup yang sak mau-mauku sendiri lagi, tetapi aku menjalani hidup sebagai tawanan Roh. Iya. Kisah Rasul 20 ayat 20-24 jadi ayat penutup kita pagi hari ini. Bagaimana Rasul Paulus itu berkata kepada para murid-muridnya, kepada jemaat yang dia ajarkan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 23.
Kisah Rasul 20, 23. 22, 23, 24. Ini sudah 24 ini. Oh, berarti 22-nya belum. Nah, nih kan. Apa yang Rasul Paulus katakan? 22. Tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan Roh Kudus aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Baru tadi ayat 24 tadi itu. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku, kata Rasul Paulus. Sedikit pun aku tidak menghiraukannya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Saya tidak perlu nambahi apapun. Tinggal persoalannya ketika kita mendengarkannya. Apakah kita mau sungguh-sungguh meresponinya? Mau sungguh-sungguh aku mau Tuhan melakukan itu. Dan jika kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar kita itu bertobat dan hidup dalam pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar dalam Yesus Kristus, maka pasti tidak mungkin tidak akan tertampil dalam sikap hidup kita. Kita akan memiliki sebuah komitmen dalam hidup ini bahwa hidup yang tak jalani ini, waktu-waktu hidup yang sedang tak jalani ini adalah sebuah persiapan untuk kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Di tengah dunia yang berdosa dan fasik ini, maka komitmen untuk menjadikan hidup ini sebagai sebuah persiapan, itu pasti penderitaan. Pasti. Itu pasti penderitaan. Baik entahkah kita itu punya uang atau tidak punya uang. Apakah kita punya jabatan tinggi atau punya jabatan rendah. Tidak masa. Pasti itu sebuah penderitaan. Orang yang hidup benar, itu mau jabatan tinggi, mau jabatan rendah, punya uang atau tidak punya uang, pasti dia akan menderita di tengah-tengah dunia yang fasik dan berdosa ini. Pasti. Maka tidak bisa tidak. Maka kalau kita nggak belajar memperlengkapi diri dengan sikap rela untuk menderita, untuk terus bertahan sampai kepada garis akhir, kalau kita tidak belajar memperlengkapi diri dengan itu, maka kita tidak akan pernah bisa menerima mahkota kemuliaan Allah. Kecuali memang kita itu orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengambil komitmen dan kemudian memperlengkapi diri dengan rela menderita. Aku tahu hidup dalam kebenaran itu pasti menderita. Bukan soal kaya atau miskin, bukan soal jabatan tinggi atau rendah, bukan. Tapi hidup dalam kebenaran. Semakin tinggi jabatanku, semakin tinggi uang yang Tuhan berikan kepadaku, berkat yang Tuhan percayakan kepadaku, pasti semakin di situ kedaginganku semakin melontar-lontar. Iya kan? Orang punya uang banyak, mau pergi ke sana, mau pergi ke sana, mau beli ini, mau beli itu, itu kan dagingnya. Tapi kemudian Tuhan, ojo jangan. Nah, orang yang tidak punya uang, gak iso pergi ke sana, gak bisa pergi ke sini kan? Mau beli ini, beli itu gak iso kan? Tetapi kemudian, bagaimana kemudian dia tidak menjadi minder? Dia mengatakan kepada dirinya, aku tahu Tuhan, kalau kau belum mempercayakan, aku mesti menjalani hidup seperti ini. Aku tetap harus berjalan dalam kebenaran. Aku tidak akan mau mencuri supaya aku dapat uang. Menderita kan? Mau kaya, mau miskin, mau jabatan tinggi, mau jabatan rendah, menderita orang yang dalam kebenaran. Itu makanya kita mesti belajar. Amin. Ayo komenmu sudah. Biar sendiri.
Mari kita meresponi apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Allah yang telah memanggil kita, bukan karena hebat dan gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi Ia dalam kedaulatannya telah memilih kita. Diberikanlah kepada kita sebuah anugerah yang begitu spesial, sebuah panggilan yang spesial, yang kalau kita mau meresponi dengan benar, kita sungguh-sungguh mau bertobat dan hidup dalam pertobatan yang benar, kita mau berkomitmen, kita rela untuk menderita, mau terus bertahan sampai pada akhir garis finishnya, maka di sanalah kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, ketika tubuh fisik kita kembali menjadi debu, kembali menjadi abu, dikuburkan, dan kita masuk dalam kekekalan, maka orang-orang yang bertobat, yang meresponi dengan benar panggilan khusus Allah, akan menerima kemuliaan kekal, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Masakan kita akan menjadi orang-orang yang mengundurkan diri? Masakan kita akan menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang sejatinya gak pernah layak untuk kita terima, tetapi Allah Bapa di surga melayakkan kita. Pagi hari ini, sebelum kita pulang, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama masuk dalam sebuah perenungan. Sementara kita nanti menyanyikan satu lagu, kita sungguh-sungguh mau menghayati lagu ini. Bahwa hidup kita saat ini dalam anugerah Allah yang begitu luar biasa itu, Ia mau menjadikan kita anak-anaknya. Jangan kemudian kita mau menyia-nyiakan dengan hidup sembrono. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Kami mengucap syukur Bapa. Seharusnya kami binasa, tapi kasih karunia dan anugerah-Mu begitu ajaib bagi kami. Kau sudah memilih kami. Kau sudah menetapkan kami menjadi umat pilihan, menjadi bangsa yang kudus milik kepunyaan-Mu sendiri. Kau mengangkat kami semuanya dari sampah yang hina untuk menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Kau memahkotai kami dengan kemuliaan untuk menjadi imam dan raja memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengangkat tangan kami. Biarlah kiranya pagi hari ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang sedang menilik setiap hati kami, Engkau yang tahu saat ini kami sedang mengangkat tangan kami. Bapa di surga, belas kasihani kami semuanya. Kiranya kami semuanya, tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami pagi hari ini, kami yang sudah mendengar akan firman-Mu yang ajaib, maka pagi hari ini kami akan pulang tidak sama pada waktu kami datang. Hati kami oleh karena Roh Kudus-Mu akan diubahkan. Roh Kudus-Mu akan terus berbicara kepada kami bahwa kami semua adalah umat pilihan Tuhan, bahwa Engkau sudah memilih kami. Dan Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu sampai kami menjadi anak-anak Allah. Kami akan pulang dengan sebuah perubahan oleh firman dan Roh Kudus. Kami akan menjalani hidup yang tidak sama lagi dengan hari yang kemarin, hari ini, dan hari ke depan akan menjadi sebuah perjalanan di mana setiap kami semuanya akan menjadi tawanan-tawanan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu ajaib, anugerah-Mu ajaib bagi kami. Mari angkat tangan-Mu dan memandang kepada wajah Bapa kita di surga. Jemaat Betani Shalom Family yang dikasihi Tuhan, saat ini pulanglah. Terimalah berkat dan rahmat yang baru dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan seluruh apapun yang dikerjakan akan senantiasa limpah dengan berkat dan rahmat yang dari Bapa di surga. Cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itu yang senantiasa akan menuntunmu, yang senantiasa akan menolongmu, yang senantiasa akan menopangmu, yang senantiasa akan menguatkanmu, dan yang akan senantiasa memberkatimu dan membuatmu berhasil untuk melakukan kehendak Bapa di surga di sepanjang kehidupanmu, sehingga kita semuanya akan menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang diberkati dengan limpah, dengan berkat-berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.
banget.